Inter harus menelan pil pahit dalam pertandingan kontra Juventus yang berakhir dengan cara yang sangat mengecewakan. Bermain di kandang lawan, tim yang dipimpin oleh Simone Inzaghi kehilangan kesempatan emas untuk merebut posisi pertama di klasemen dari Napoli. Meskipun hanya tertinggal 2 poin, kekalahan ini sangat merugikan mereka dalam perburuan Scudetto. Pertandingan yang diawali dengan permainan solid dari Inter di babak pertama itu berubah drastis, setelah terjadinya pemadaman yang mempengaruhi kinerja dan hasil akhir mereka. Sementara itu, meski Inter gagal mencetak gol, Francisco Conceição menjadi penentu kemenangan Juventus dengan gol tunggal yang tercipta di babak kedua, sekaligus membawa mereka ke posisi keempat klasemen. Setelah peluit panjang berbunyi, para pemain Juventus merayakan kemenangan mereka dengan penuh kebahagiaan, berbeda dengan para pemain Inter yang terlihat sangat kecewa dan marah. Reaksi Lautaro Martinez, sang kapten Inter, menjadi sorotan setelah pertandingan. Dalam beberapa gambar yang tersebar di internet, tampak dirinya marah dan diduga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Namun, karena video yang beredar tidak disertai dengan audio yang jelas, tuduhan tersebut tetap sebatas spekulasi. Meskipun gerakan bibir Martinez terlihat sangat jelas, tanpa bukti audio yang kuat, masalah ini sulit untuk diproses lebih lanjut oleh pihak berwenang, bahkan oleh jaksa federasi. Menurut pasal 37 Kode Etik Olahraga, penggunaan bahasa blasfem dalam pertandingan bisa berujung pada sanksi. Namun seperti yang terjadi pada kasus Cristante sebelumnya, sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan jika ada bukti audio yang menguatkan dugaan tersebut. Dengan demikian, kemungkinan hukuman bagi Lautaro Martinez pun bisa tidak diterapkan. Francesco Acerbi merayakan tonggak bersejarah dalam karirnya bersama Inter Milan dengan mencapai 100 penampilan untuk klub, meskipun pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan pahit di Stadion Allianz melawan Juventus. Sebagai pilar pertahanan Nerazzurri, Acerbi telah membuktikan dirinya sebagai contoh pengorbanan dan konsentrasi yang luar biasa sejak bergabung pada musim panas 2022. Inter mengungkapkan apresiasi mereka terhadap Acerbi, dengan menyebutnya sebagai pemain penting yang selalu mengerahkan seluruh pengalamannya untuk tim. Acerbi selalu menunjukkan keandalan dan kepribadian yang hebat, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari pertahanan tim, demikian bunyi pernyataan klub. Setelah 4 tahun bersama Lazio, Acerbi kembali bekerja dengan pelatih Simone Inzaghi, yang sebelumnya melatihnya di Lazio. Di musim pertamanya bersama Inter, Acerbi tampil dalam 49 pertandingan dan menjadi kunci dalam perjalanan Nerazzurri ke final Liga Champions melawan Manchester City. Selain itu, ia membantu Inter meraih Piala Super Italia dan Coppa Italia, dengan mencetak gol penentu di babak 16 besar melawan Parma. Musim keduanya bersama Inter tak kalah gemilang, di mana ia tampil 38 kali dan memainkan peran penting dalam meraih Scudetto dan Piala Super Italia. Acerbi juga mencetak 3 gol penting, termasuk gol kemenangan dalam derby melawan Milan yang membawa Inter meraih gelar juara. Kemampuan Acerbi untuk mencetak gol dan memberikan kontribusi defensif menjadikannya sebagai pemain yang sangat dihormati oleh tim dan penggemar. Dengan total 71 penampilan di Serie A, 20 di Liga Champions, serta 6 di Coppa Italia, Francesco Acerbi telah menorehkan perjalanan yang luar biasa dalam karirnya bersama Nerazzurri. Sebagai contoh keberanian dan dedikasi, Acerbi menjadi titik acuan bagi rekan setim dan para pendukung Inter. Inter harus menelan kekalahan tipis dari Juventus, namun menurut mantan kiper Nando Orsi, kritik yang ditujukan kepada tim Nerazzurri sudah melewati batas. Dalam komentarnya kepada radio-radio, Orsi berpendapat bahwa banyak pihak berusaha mencari alasan untuk menyalahkan Inter. Padahal jika dilihat lebih mendalam, performa tim di pertandingan melawan Juventus tidak seburuk yang dikatakan. Kami mencari alasan untuk menyalahkan Inter dengan segala cara, tetapi jika kita melihat secara spesifik, menurut saya mereka tidak bermain buruk saat melawan Juventus. Tidak seperti saat melawan Fiorentina, kemarin saya pikir saya melihat pertandingan yang sangat berimbang, ungkapnya. Orsi menilai bahwa penilaian keras terhadap Inter saat ini terlalu berlebihan, mengingat mereka hanya mengalami sedikit kekurangan, seperti kelelahan dan mungkin sedikit kesombongan. Ia menegaskan bahwa berbicara tentang krisis bagi tim Inter saat ini dirasa terlalu jauh.
Menurutnya, Inter masih dalam kondisi yang dapat diperbaiki dan tidak seharusnya dianggap sedang dalam masa krisis. Andrea Ranocchia memberikan pandangannya tentang kekalahan Inter dari Juventus dalam acara pressing. Menurut Ranocchia, dia tidak yakin kekalahan tersebut akan berdampak negatif jangka panjang bagi Inter. Saya tidak berpikir akan ada efek samping. Setelah kekalahan, Inter selalu bereaksi dengan baik, ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa meski di babak pertama Inter tampil solid, di babak kedua mereka kehilangan semangat, dengan beberapa pemain yang kondisi fisiknya kurang optimal. Salah satunya adalah Hakan Calhanoglu yang setelah cedera kesulitan untuk tampil maksimal. Ranocchia juga menganggap bahwa Juventus lebih efisien dalam menyelesaikan pertandingan di babak kedua, meskipun bagi Juventus ini lebih penting untuk memperkecil ketertinggalan, sementara Inter tetap stabil di posisi mereka. Ini lebih merupakan pertandingan penting bagi Juve, yang memperkecil ketertinggalan dari tim lain, daripada menjadi masalah bagi Inter, tambahnya. Berbicara lebih lanjut, Ranocchia menekankan bahwa dalam 2 musim terakhir, masalah utama Inter terletak pada diri mereka sendiri. Jika mereka tidak menjaga ketegangan tetap tinggi, mereka akan mengalami kesulitan, tegasnya, merujuk pada kekalahan melawan Juventus dan Fiorentina. Meski demikian, ia masih percaya bahwa Inter memiliki potensi besar untuk memenangkan Scudetto, Coppa Italia, dan meski Liga Champions lebih sulit, tim ini masih mampu meraihnya. Ranocchia juga mencatat betapa cepatnya permainan di lapangan, yang membuat analisis kadang sulit dilakukan. Seringkali, Anda memasuki lapangan dan bahkan tidak dapat memahami di mana harus meningkatkan kemampuan. Di lapangan, segala sesuatunya berjalan sangat cepat, tutupnya. Aldo Serena, mantan pemain dan tamu di acara radio Anch'io Sport di Rai Radio 1, memberikan komentarnya terkait kekalahan Inter dari Juventus di Stadion Allianz. Menurut Serena, Inter menunjukkan performa bagus di babak pertama, dengan permainan yang lancar dan penguasaan bola yang terus mengarah ke serangan berbahaya. Namun, mereka gagal memanfaatkan peluang yang ada, terutama dari Denzel Dumfries yang membuat pertahanan Juventus, yang dipimpin oleh Savona, kewalahan. Lautaro Martinez juga dianggap kurang efektif di depan gawang pada pertandingan ini. Saya harus mengatakan bahwa kali ini Lautaro kurang dalam titik kuatnya, yaitu kejelasan di depan gawang, ujar Serena. Serena kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketahanan fisik Inter di babak kedua, di mana tim Inzaghi kebobolan 16 dari 28 gol mereka musim ini pada setengah jam terakhir pertandingan. Ini berarti bahwa tim memiliki masalah dalam mengelola bagian akhir pertandingan, jelasnya, menyatakan bahwa faktor usia rata-rata tim dan masalah psikologis bisa memengaruhi kinerja mereka. Mengenai perebutan Scudetto, Serena lebih memfavoritkan Napoli untuk meraih gelar juara musim ini. Untuk Scudetto, saya akan bertaruh pada Napoli. Mereka unggul, mereka tidak punya kompetisi lain selain Serie A, dan ini akan sangat penting karena Inter akan kembali ke Liga Champions, yang menguras banyak energi, ujarnya. Serena juga mencatat bahwa bentrokan langsung, terutama pertandingan Napoli versus Inter, akan menjadi titik balik dalam perebutan gelar. Inter tidak punya alternatif, mereka harus menang. Napoli, jika mereka menang, akan menciptakan jarak yang cukup besar antara mereka dan Inter, tambahnya. Serena mengingatkan bahwa di masa lalu, pertandingan-pertandingan di Naples selalu menjadi laga penentu. Arturo Di Napoli memberikan komentarnya terkait kekalahan Inter di Stadion Allianz melawan Juventus. Dalam wawancara dengan TMW Radio, Di Napoli menganalisis jalannya pertandingan dengan tajam, menyebutkan bahwa Inter banyak menyia-nyiakan peluang di babak pertama. Jika mereka memimpin, tidak akan ada yang perlu dikatakan, ujarnya. Di babak kedua, Juventus tampil lebih agresif dan meyakinkan sebagai tim, bermain dengan keberanian dan pantas meraih kemenangan. Namun, Di Napoli juga menyebutkan bahwa Inter tidak bermain seperti biasanya, tampak tidak dalam performa terbaik meski ini hanya terjadi dalam satu musim. Menurutnya, pertandingan-pertandingan seperti ini bisa menjadi titik balik untuk meningkatkan harga diri jika mereka berhasil meraih kemenangan. Ketika ditanya mengenai pentingnya Lautaro atau Thuram untuk Inter, Di Napoli menilai Lautaro memiliki pengaruh besar,
baik secara positif maupun negatif, yang sangat dirasakan tim. Mengenai perbandingan antara Napoli dan Inter, di Napoli berpendapat bahwa meskipun kedua tim tidak dalam performa terbaik, Inter tetap dianggap sebagai tim yang lebih kuat secara keseluruhan. Sebuah video yang memperlihatkan ekspresi emosional Lautaro Martinez di akhir derby Italia melawan Juventus menjadi topik perbincangan panas dalam beberapa jam terakhir. Dalam rekaman tersebut, Kapten Inter tampak meluapkan emosinya dengan kata-kata yang diduga mendekati penistaan agama. Jika terbukti melalui bukti audio, Lautaro bisa menghadapi sanksi larangan bermain. Menanggapi hal ini, Direktur Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, turut angkat bicara dalam wawancaranya di Radio Kiss Kiss Napoli. Ia menyatakan ketidakpercayaannya bahwa Lautaro akan benar-benar mendapat diskualifikasi. Zazzaroni juga mengkritik penggunaan kamera dalam kasus seperti ini yang dinilainya terlalu invasif. Kehadiran kamera yang merekam setiap momen secara mutlak sudah melewati batas yang seharusnya. Memang benar bahwa mengumpat itu tidak sopan dan seharusnya tidak dilakukan, tetapi pemain sepak bola terkadang melampiaskan ketegangan mereka dengan cara seperti ini, ujar Zazzaroni. Menurutnya, mengawasi setiap gerakan bibir pemain seperti seorang pengintai bukanlah pendekatan yang tepat, dan diskualifikasi untuk hal semacam ini dianggapnya tidak masuk akal. Kontroversi ini masih terus berkembang, dan keputusan akhir mengenai kemungkinan sanksi untuk Lautaro Martinez masih menunggu bukti lebih lanjut. Kekalahan melawan Roma akhirnya menuntut harga yang mahal bagi Fabio Peccia. Menurut laporan dari Sky Sport, pelatih Parma tersebut resmi dipecat setelah hasil buruk itu. Klub yang dikenal dengan warna kuning dan biru ini diperkirakan akan segera melakukan perubahan di bangku cadangan dalam beberapa jam mendatang. Kini, perhatian tertuju pada siapa yang akan menggantikan Peccia dan melanjutkan warisannya dalam memimpin tim. Keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan Peccia bersama Parma, yang kini mencari sosok baru untuk membimbing mereka kembali ke jalur kemenangan.